Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai alat ukur. Ya, jadi sebelum itu marilah kita berdoa dulu sebelum melakukan pembelajaran. Ya, hari ini Ibu akan membahas mengenai alat ukur. Jadi alat ukur itu nanti terbagi ada beberapa ya. Ada yang pertama itu nanti ada mistar. Mistar ini adalah alat ukur panjang yang biasa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Itu biasanya contohnya seperti roll ataupun meteran kain ataupun meteran pita yang digunakan untuk membangun suatu bangunan. Nah, ketelitian mistar ini itu antara 0,1 cm atau 1 mm. Tetapi ada beberapa mistar yang dia ketelitiannya bisa 0,2 cm ataupun 2 mm. Nah, jadi bagaimana cara melihat ketelitian suatu bendanya itu atau ketelitian mistarnya? Maka kalian bisa melihat seberapa banyak garis halus di antara nomor atau nomor pokok atau nomor besar yang ada pada penggaris ya. Nah, kemudian ada lagi mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini lebih teliti dari jangka sorong, karena mikrometer skrup ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan plat aluminium, kertas ataupun uang logam. Nah, jadi kalau kita menggunakan mistar biasanya ketebalannya itu tidak presisi atau tidak akurat. Nah, jadi untuk mengukur ketebalannya kita biasanya menggunakan mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini cara kerjanya yaitu kita meletakkan benda di mulut rahangnya ini, kemudian nanti kita akan diputar di bagian sininya, diputar sampai nanti akan bunyi klik, artinya benda tadi sudah pas ya. Kemudian nanti setelah diputar kita akan melihat skala utama dan skala nonius yang ada di mikrometer ini ya. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat diletakkan benda ke dalamnya, kemudian kita putar. Setelah diputar ternyata skala itu menunjukkan 8,5. Dari mana 8,5 ini? Nah, ini adalah skala utama. Nah, ini angka 5, kemudian 6, 7, 8. Kalau di bawah itu nilainya 0,5 atau setengah artinya. Berarti ini adalah 5, 6, 7, 8 setengah. Artinya skala utamanya 8,5 mm. Ya. Kemudian setelah diputar, nanti skala noniusnya yang kita lihat itu adalah garis mana yang berhimpit. Yang kalau kita lihat itu akan menjadi garis lurus. Ya, di sini yang menjadi garis lurusnya itu yang kalau dia berhimpit menjadi seolah-olah satu garis lurus dengan skala utama itu ada di angka 40. Angka 40 ini kita kalikan dengan ketelitiannya. Ketelitiannya sebesar 0,01 mm. Berarti 40 dikali 0,01 mm itu hasilnya 0,40 mm. Kemudian bagaimana hasil pengukurannya? Hasil pengukurannya sama dengan jangka sorong tadi. Kita jumlahkan skala utama dengan skala nonius atau skala putarnya. Jadi 8,5 mm ditambahkan dengan 0,40 mm. Maka hasilnya itu adalah 8,90 mm. Atau kalau mau kita rubah dalam bentuk cm itu sekitar 0,89 cm. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa mikrometer skop ini menjadi alat ukur panjang yang paling teliti, karena dia dapat mengukur benda sampai ukuran 0,01 mm atau setara dengan 0,001 cm. Nah, bagian-bagian mikrometer skop ini nanti ada skala utama, skala terkecil, skala putar, dan skala yang terdiri dari skala putar 0,01 dengan batas ukur sampai 0,50 mm. Ya, jadi ini digunakan hanya untuk mengukur ketebalan suatu benda saja. Nah, ketebalannya juga dilihat. Kalau tebal benda itu tadi lebih dari batas alat ukurnya ini, maka tidak bisa digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur ketebalan benda tersebut. Nah, jadi yang bisa diukur ketebalannya sampai berapa? Dari 0,01 mm sampai 0,50 mm atau cm ya. Nah,
Massa itu sama dengan berat ya. Kalau kita biasanya bahasa sehari-hari itu adalah berat. Misalnya kita mengukur berat badan. Nah, pada pelajaran fisika berat itu tidak sama dengan massa. Ya, jadi kalau berat itu biasanya dia sama nilainya dengan gaya, satuannya Newton. Tapi kalau massa itu sesuai dengan berat badan kita. Misalnya kita biasa bilang berat saya adalah 45 kilogram. Nah, tapi kalau dalam fisika berat itu tidak kilogram tapi Newton. Nah, maka di sini kita sebut itu adalah massa, bukan berat ya. Nah, alat ukur massa itu nanti ada beberapa macam. Nah, kita biasa sebut itu neraca. Ya, neraca itu dibagi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah neraca sama lengan. Nah, neraca sama lengan ini itu adalah neraca yang digunakan biasanya untuk di toko-toko emas. Jadi dia sama lengannya, kiri kanan itu sama ukuran lengannya, ya. Jadi biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang kecil ukurannya, ya. Itulah yang biasa dipakai di toko emas. Kemudian ada namanya neraca analog. Nah, neraca analog ini biasanya digunakan untuk kegiatan rumah tangga seperti timbangan biasa. Nah, ini yang biasa kita lihat sehari-hari ya. Itu biasanya timbangan tepung yang untuk ukuran 2 kilo atau berapa kilo. Nah, itu namanya neraca analog. Neraca analog itu menggunakannya bagaimana? Kita letakkan saja benda di atasnya. Kemudian nanti skalanya akan menunjukkan angka yang merupakan nilai besarnya massa. Misalnya ibu mau menghitung atau mengukur 100 gram cabai. Nah, ibu akan meletakkan di atasnya cabai, kemudian nanti skalanya akan berputar. Karena apa? Karena dia mendapatkan massa atau berat benda tadi dari benda yang ada di atasnya. Nah, kemudian ada namanya neraca lengan gantung. Nah, neraca lengan gantung ini biasanya digunakan di pasar-pasar untuk menimbang barang. Nah, ada juga dipakai di posyandu biasanya. Nah, jadi bagaimana cara menggunakannya? Nanti diletakkan barangnya, kemudian neraca itu keadaannya digantung, ya, supaya untuk tetap seimbang bagaimana? Yaitu dengan cara menggeser beban atau pemberat antara yang ada di neraca tersebut agar ketahui masanya. Jadi kalau misalnya kita letakkan barang di neraca tersebut, kemudian dia tidak akan seimbang. Nah, supaya seimbang, digeserlah beban pemberat tadi hingga akhirnya neraca tadi atau lengan pada neraca itu sejajar. Nah, apabila sudah sejajar berarti kita bisa mengetahui berapa besar massa bendanya. Kemudian ada neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus ini biasanya neraca yang digunakan untuk melihat besaran dari besaran skala tadi. Nah, jadi dia terdiri atas 3 skala, yaitu pertama dari ratusan gram, kemudian ke puluhan gram, dan satuan gram. Nah, jadi dalam satu neraca itu nanti ada 3 lengan. Nah, 3 lengannya ini nanti menunjukkan skala ratusan, skala puluhan, dan skala satuan. Kemudian ada neraca digital atau neraca elektronik. Nah, neraca ini biasanya lebih mudah dipergunakan karena dia memiliki ketelitian 0,001 gram. Ya. Nah, biasanya ini digunakan di laboratorium karena di laboratorium itu pengukuran bahan-bahannya sangat presisi. Jadi dan kemudian jumlahnya tidak banyak. Jadi apabila digunakan neraca digital atau neraca elektronik ini, dia akan lebih baik lagi atau lebih akurat. Nah, neraca digital ini juga sekarang lebih banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan rumah tangga, misalnya untuk menimbang tepung atau menimbang gula dalam kegiatan masak-masak. Ya. Nah, alat ukur volume ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah gelas ukur, kemudian pipet tetes, pipet volume atau pipet gondok, kemudian ada labu ukur atau labu takar, kemudian ada buret. Nah, masing-masing alat ini itu berbeda-beda